Adegan diawali dengan sebuah tragedi perampokan brutal terhadap sebuah kendaraan milik salah satu jasa pengiriman uang yang bernama Portico. Scene selanjutnya adalah penampakan sang jagoan kita semua, yaitu Mamang Statham yang kali ini berperan sebagai Patrick Hill. Di sana terlihat Patrick memasuki sebuah kantor milik Portico dengan tujuan ingin melamar sebagai pegawai di sana. Meskipun tanpa fotokopi KTP, SKCK, pas foto, daftar riwayat hidup, dan juga izin orang tua, Patrick langsung menghadap sang manajer dan melamar untuk kerja di sana. Dengan pengalaman Patrick di berbagai laga saat menjadi transporter dan juga anggota Expendables 1 sampai dengan 3, sang manajer sepertinya tertarik dengan sosok si Patrick. Dan selanjutnya Patrick dipertemukan dengan danru pengaman di sana yang bernama Bullet, walaupun bukan nama yang sebenarnya. Dan perlu diketahui bahwa semua petugas di sana selalu menggunakan nama samaran untuk alasan keamanan. Tak lama kemudian Patrick pun dipertemukan dengan rekan-rekan sesama petugas di sana, dan seperti kebanyakan karyawan-karyawan baru, Patrick banyak mendapatkan beberapa sikap sidis dari pekerja seniornya. Hari pertama tugas pun dimulai. Rekan Patrick yang bernama Dave yang sedikit songong dan bergong, di mana dia sengaja mengejek Patrick tentang bagaimana bahaya dan mengerikannya pekerjaan ini. Namun Patrick tak bergeming sedikit pun dan tengaruh, bahkan cenderung dingin menyikapinya. Singkat cerita, tugas hari ini pun selesai. Mereka kembali bisa ke markas dengan selamat dan terlihat betapa ketat dan rumitnya proses masuk di kantor itu, di mana mobil Patrick harus melakukan beberapa kali pemeriksaan baru bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Setelah selesai bekerja, Bullet mengajak Patrick untuk hadir di kafe tempat teman-temannya biasa nongkrong. Dan sebelum pulang, Patrick mencoba memeriksa semua kartu pengenal karyawan di sana, dengan tujuan yang kita semua belum tahu. Malamnya mereka nongkrong di sebuah kafe. Di sana Patrick kembali mendapatkan perlakuan kurang respek dari rekan seniornya. Namun Patrick tetap cool, kalem, dan tetap terpancing. Hari pun berlalu. Hari ini Patrick, Dave, Bullet bertugas mengirim uang ke sebuah kapal pesiar, di mana Bullet masuk sendirian untuk mengantarkan uangnya, sementara Dave dan Patrick hanya menunggu di mobil. Namun tak lama kemudian mereka mendapatkan informasi dari radio bahwa Bullet sedang disandra oleh kawanan perampok. Mendengar itu, Dave yang tadinya kemelinti alias sok jago mendadak tepuguh rarasaan alias gemper atau grogi yang berlebihan dan bahkan berniat pingin kabur. Namun Dave dengan tenang melarangnya dan memilih menuruti kemauan sang perampok. Mereka pun akhirnya digiring ke suatu tempat yang sepi dan dipaksa memindahkan uang-uang itu. Namun ternyata Patrick dengan sangat santai dan elegan serta dengan mudah membantai kawanan perampok itu. Dan di akhir aksinya, Patrick sempat mengintip wajah mereka satu persatu. Akibat kejadian itu, mereka bertiga sempat diinterogasi oleh satuan khusus yang bertugas di kota itu. Mereka keheranan dan menanyakan bagaimana seorang Patrick bisa sendirian mengalahkan 6 perampok sekaligus. Ditambah lagi, kemampuan membidik mangsanya sangat tepat dan akurat. Namun dengan santai Patrick cuma menjawab bahwa itu semua hanyalah sebuah refleks dan spontanitas saja. Dan di akhir pertemuan, Patrick diperlihatkan sebuah rekaman CCTV tentang perampokan yang terjadi di awal adegan tadi. Setelah selesai interogasi, Patrick disarankan untuk pindah dulu ke bagian kantor untuk menjaga kestabilan mentalnya karena khawatir Patrick masih trauma karena telah membunuh beberapa orang. Namun pendapat itu segera dibantah oleh atasan sang manajer dan justru bangga punya pengawal seperti Patrick. Sementara di tempat berbeda, sang polisi yang baru saja menginterogasi Patrick menelpon komandannya dan mengatakan bahwa memang dialah orangnya. Dan komandannya hanya menjawab bahwa biarkan saja dia tetap di sana, karena kita semua sudah tahu alasannya. Dan ini semua akan terjawab nanti guys,
sabar. Orang sabar dibenci tukang kredit. Di malam harinya seorang wanita bertamu ke rumah Patrick, tapi bukannya mau ngadu bagong, namun wanita itu mengirim semua data dan identitas karyawan di Portico. Sang wanita juga menyerahkan sebuah hasil otopsi. Kita semua tentu saja belum tahu itu otopsi siapa. Di sini saya, Anda, semua akan semakin dibuat penasaran siapa Patrick yang sebenarnya. Tenang, sabar. Keesokan harinya di saat Patrick kembali masuk kerja, kini dia sudah tidak lagi dianggap remeh oleh teman-temannya. Bahkan kini semua teman-temannya segan dan respek kepadanya. Setelah beberapa bulan bekerja dan di suatu hari di saat Patrick mendapatkan tugas mengantarkan uang, tiba-tiba gerombolan perampok kembali beraksi akan merampok mobilnya. Bullet telah berhasil disandra dan gas pun disemprotkan ke dalam mobil Patrick. Namun Patrick tak bergeming dan dengan santai dia keluar dari mobil sambil menutup hidungnya. Dan kita semua akan kembali dibuat penasaran di mana ketika Patrick membuka wajahnya, perampok itu langsung tunggang langgang dan kabur tanpa sebab. Jangankan kita yang nonton, sang para pemain yaitu manajer Patrick, Bullet, semua pada kebingungan. Apalagi kita yang nonton. Tenang, sabar. Karena prestasinya itu, Patrick semakin terkenal dan punya banyak fan, termasuk petugas pengawal wanita yang rela menemani Patrick semalaman di rumahnya. Namun setelah usai acara ngadu bagong, Patrick mencoba menginterogasi sang wanita apakah dia terlibat dengan semua perampokan yang menimpa Portico. Dan yang lebih herannya lagi, Patrick memiliki semua data pribadi sang wanita, termasuk semua anggota keluarganya. Nah, semakin bertambah lagi kan manusia yang kebingungan tentang siapa Patrick sebenarnya. Selain kita, manajer, polisi, si Bullet, dan gini sang wanita juga ikut bingung. Understand, the table's a picture of your parents. It's like good. Sekarang waktunya kita menjawab semua itu guys, daripada kita semua nggak tahan dan malah menjadi emosi nontonnya. Cerita akan kita bawa ke beberapa bulan sebelumnya. Di sana Patrick sedang bersiap akan pergi bersama putranya yang bernama Doggy. Namun di saat akan berangkat, tiba-tiba Patrick mendapat telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Dan Mike ini ternyata adalah perampok yang tadi lari setelah melihat Patrick. Jadi terjawab sudah satu pertanyaan bahwa Patrick adalah salah satu ketua gangster di kota itu. Oke lanjut. Patrick mendapatkan kabar bahwa di saat akan beraksi merampok sebuah mobil pengiriman uang, salah satu anak buahnya yang bertugas sebagai mata-mata ternyata mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, Mike membutuhkan bantuan Patrick selaku sang pemimpin untuk menggantikan rekannya, yaitu menjadi mata-mata di lokasi yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Walaupun terpaksa, akhirnya Patrick meluncur ke TKP. Patrick memarkirkan mobilnya dan beralasan akan membeli makanan sebentar. Di sana Patrick bertugas mengawasi sebuah mobil pengiriman uang yang ternyata itu adalah milik Portico. Namun baru saja Patrick akan memberikan informasi ke anak buahnya, tiba-tiba ada gerombolan perampok yang juga akan merampok mobil di sana. Dan apesnya mobil Patrick diparkir dekat lokasi perampokan yang membuat anak Patrick harus dipaksa keluar oleh sang perampok. Namun karena Doggy malah ngeliuk atau nengok ke arah perampok dan melihat wajahnya, sang perampok pun terpaksa menembak Doggy karena khawatir nanti Doggy menjadi saksi mata. Patrick yang berlari akan menyelamatkan putranya justru malah terkena tembakan dari sang perampok. Beberapa hari kemudian Patrick berhasil pulih setelah mengalami beberapa kali operasi, namun tidak dengan Doggy. Dia tewas dalam kejadian itu. Karena Doggy adalah anak satu-satunya, maka istri Patrick sangat kesal dan marah karena Patrick tidak bisa menjaga Doggy dan istrinya memilih untuk bercerai. Betapa hancur dan berkeping hati perasaan Patrick di saat harus kehilangan semua orang-orang yang dia sayangi. Dan dia pun akhirnya menyusun rencana untuk balas dendam mencari para perampok itu. Langkah pertama yang dia lakukan adalah berkoordinasi dengan sang komandan polisi yang tadi di adegan awal adalah komandan dari dua polisi yang menginterogasinya. Sang komandan belum bisa memberi informasi tentang siapa pelaku perampokan tempo hari.
Namun sang komandan memberikan daftar para gangster dan para mafia di kota itu yang berpeluang dan kemungkinan besar adalah mereka pelakunya. Then you gotta let me do this my way. I can only look confused for so long. Dan akhirnya semua anak buah Patrick dikerahkan untuk membantai semua mafia dan gangster di kota itu. Namun setelah menghabiskan banyak uang dan juga tenaga, Mike dan kawan-kawan belum juga bisa menemukan identitas sang perampok yang membunuh anak Patrick. And you think you've done everything? Understood. I hear the dragon on. Fuck. Make a sounding. Tak mau menyerah, Patrick kali ini mencoba mengorek keterangan dari salah satu ketua mafia besar di kota itu. Setelah disiksa dengan sadis, sang ketua itu pun menyebutkan sebuah nama tokoh penjahat kelas 1 yang berjuluk The Gacy Brothers. Dan saking mengerikannya mafia itu, sang pria memilih dibunuh saja karena telah membocorkan rahasia itu. Namun ternyata The Gacy Brothers bukanlah seseorang yang mengerikan buat Patrick karena rasa dendam dan emosinya telah mengalahkan rasa takutnya. Dan dia pun mengobrak-abrik markas The Gacy Brothers. Namun hasilnya tetap nihil karena ternyata bukan mereka juga pelakunya. You gotta tell the boss. No, man. That job was above them. The goes the cash. Mike sebagai orang terdekat Patrick sekaligus sesepuh dari kelompok itu memberikan nasihat ke Patrick bahwa kalau kita terus begini, ini akan sangat-sangat berbahaya dan bisa merusak kelangsungan organisasi mereka. Patrick pun menuruti nasihat Mike dan akan menempuh cara lain untuk menemukan sang perampok. Kini Patrick menemui salah satu koleganya untuk membuat identitas palsu dan membuat paklaring atau surat pengalaman kerja palsu seolah dia pernah bekerja di sebuah perusahaan jasa pengiriman uang dan dengan tujuan agar dia bisa masuk menjadi pegawai Vertigo. Sudah mulai jelas guys siapa Patrick sebenarnya. Just make sure you took it over there. Kisah pun beralih dengan adegan beberapa pensiunan militer yang sedang reuni. Mereka semua rata-rata mengeluh dan boring setelah pensiun. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi kang parkir, ada yang cuma ngasuh anak, ada yang terjerat pinjol, ada yang dikejar-kejar bank keliling, dan banyak lagi keluhan-keluhan mereka. Akhirnya salah satu anggota mereka nyeletuk, daripada nganggur mending kita iseng-iseng merampok, hitung-hitung ngelancarin lagi cara menembak orang, bisa dapat duit. Ya iseng-iseng berhadiah lah. Ternyata candaan itu ditanggapi serius oleh salah satu dari mereka. Dan akhirnya beneran aja guys, mereka iseng merampok seorang bos perusahaan. Namun ternyata hasilnya kali ini tidak sesuai harapan karena di rumah sang pengusaha sangat sedikit uang cash. Dan laksana minum air laut yang gak pernah puas, akhirnya mereka merencanakan aksi berikutnya yang lebih besar, yaitu merampok kurir pengiriman uang. Tadinya saya mengira mereka akan merampok truk uang milik Vertigo, namun dugaan saya kali ini juga meleset, karena mereka ternyata hanya merampok jasa pengiriman uang yang tidak terlalu besar dan hanya beberapa tas uang di sana. Money. Show me your fucking hands. What? Put your hand back. Just yet. Rhythm is normal. He's smart. Thank you. Dan di suatu hari di saat pesta ulang tahun salah satu dari mereka, sang ketua yang bernama Jack memberikan informasi bahwa mereka akan kembali melakukan perampokan dan sasaran mereka kali ini jumlahnya berlipat-lipat ganda dari jumlah yang mereka rampok tempo hari. Dan semua itu dia dapatkan dari orang dalam perusahaan pengiriman uang itu. Setelah beberapa minggu mereka mempelajari semuanya, akhirnya hari itu pun tiba. Mereka menyamar sebagai petugas perbaikan jalan dan di sini kita sudah mulai tahu guys, siapa pelaku sebenarnya perampokan yang menewaskan anak Patrick. Ya, merekalah pelakunya. Pada hari tragedi itu semuanya tadinya berjalan sesuai planning, namun karena petugas Vertigo melakukan perlawanan, maka kawanan perampok itu pun mulai kalap dan panik sampai akhirnya salah satu anggota mereka yang paling arogan dan pelontong yang bernama Jin melakukan kesalahan dengan menembak Doggy yang telah melihat wajahnya.
Baiklah guys, setelah kita flashback ke belakang, saatnya kita kembali ke hari ini. Kelompok Jack dan kawan-kawan telah vakum selama beberapa bulan setelah perampokan tempo hari. Dan kini mereka kembali akan melangsungkan aksinya dan tak tanggung-tanggung. Sasaran mereka bukan lagi trek pengatur uang, namun mereka akan merampok tempatnya langsung, yaitu gudang penyimpanan uang Portico. Jika gol, mereka akan menjadi miliarder dan memilih pensiun. Tadinya mereka ragu, namun Jack mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan bantuan orang dalam Portico. Nah, siapa orang dalam Portico sebenarnya? Nanti akan terjawab guys. Waktu pun berganti, hari eksekusi itu pun tiba. Setelah pamitan kepada keluarganya, Jack mampir dulu ke apartemen Jane. Dan Jack sempat menegur Jane karena terlalu banyak barang mewah di rumahnya. Jack khawatir aparat kepolisian akan mencurigainya. Sementara itu di gudang Portico, stok uang yang akan dikirim dalam kondisi penuh, pengamanan pun ditingkatkan. Di luar sana, Bullet dan Patrick baru saja melaksanakan tugasnya. Di jalan, Bullet kelihatan kasak kusuk dan juga salah tingkah. Sampai akhirnya kita semua tahu bahwa orang dalam yang selama ini menjadi informan adalah si Bullet. Di sana Bullet menceritakan semuanya kepada Patrick bahwa dialah yang selalu memberikan informasi ke para perampok yang selama ini merampok Portico. Dan hari ini perampokan akan segera terjadi kembali dan Bullet mendapat tugas untuk membawa para anggota perampok masuk ke dalam brankas Portico. Bullet meminta agar Patrick bisa diajak kerjasama karena di pintu masuk gudang Portico mereka akan bisa masuk setelah ada legalisasi dari dua orang yang sama ketika mereka berangkat. Patrick pun berpura-pura menyetujui dan mereka pun menjemput kawanan perampok itu menggunakan mobil mereka. Namun sesampainya di gudang, sebelum mobil turun, Patrick ternyata diikat terlebih dahulu untuk memastikan semua aman. Today, you'll see tomorrow. Aksi pun dimulai. Awalnya semuanya rapih. Bullet pura-pura disandra agar mereka bisa masuk ke dalam brankas Portico. Namun akhirnya perlawanan pun dilakukan oleh petugas Portico. Selama pertempuran, salah satu anggota perampok tewas. Namun akhirnya mereka bisa menerobos masuk ke dalam brankas utama. Dan di saat mereka sedang asik memindahkan uang, disitulah Patrick mulai beraksi. Salah satu anggota mereka tewas oleh Patrick dan setelahnya Patrick mengambil bajunya dan berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Dan akhirnya Patrick pun bisa membunuh satu orang lagi dari kawanan mereka. Tak tahu apa tujuan Patrick, tiba-tiba Patrick memasukkan sebuah ponsel ke salah satu tas yang berisikan uang. Sang manajer hampir saja menjadi korban para perampok itu. Untungnya Patrick datang tepat waktu dan bisa menyelamatkannya. Di luar sana, para petugas yang tersisa sedang berusaha menghalau perampok itu supaya tidak bisa keluar. Namun tiba-tiba Bullet muncul dari arah belakang dan menembaki mereka semua. Dalam kondisi terluka, Patrick terus menghujani mereka dengan tembakan dan berhasil melukai leher Jack, sang ketua rombongan. Namun tiba-tiba Patrick diserang oleh Bullet dari arah samping dan Patrick pun menjadi tak berdaya. Sisa Jack yang terluka, Jane si pelontong dan juga Bullet. Kini mereka akan segera kabur. Dan dengan menggunakan truk lapis baja milik Portico, mereka bisa menerobos barikade polisi yang telah datang dan langsung kabur menuju sebuah gudang yang sudah mereka siapkan dengan rapih, di mana polisi tidak bisa lagi mengejar mereka. Sesampainya di sana, uang-uang itu pun dipindahkan dan di sana terlihat luka Jack sang ketua semakin parah. Dan daripada ribet, Jane milih membunuh si Jack. Where's the sarge? It's not coming. Selanjutnya mereka menuju sebuah lorong rahasia dengan semua peralatan yang sudah mereka siapkan. Mereka berhasil membawa uang itu ke dalam sebuah mobil.
Di sana, Bullet bermaksud akan mengkhianati Jane, namun akhirnya aksinya ketahuan dan Jane pun membunuh Bullet. Dan Jane akhirnya berhasil lari dengan mulus, tak seorang pun yang tahu kemana Jane kabur. Di suatu malam di saat Jane sedang bersantai, tiba-tiba Jane mendengar dering telepon dari salah satu kantong uangnya. Dan ternyata Patrick yang menelponnya, di mana Patrick ternyata sudah ada di sana. Dengan menodongkan pistolnya, Patrick memerintahkan Jane untuk membacakan hasil sebuah otopsi, dan ternyata itu adalah hasil otopsi kematian anaknya yang ternyata dibunuh oleh Jane. Dari hasil otopsi itu tertera di mana saja peluru bersarang di tubuh Doggy yang membuat Doggy tewas. Bullets A1 and A2 enter the right lung. The lungs. His name was Dougie. Dan di sana Patrick pun melakukan semua itu kepada Jane, sehingga Jane tewas sama seperti tewasnya Doggy, anak sematawayang Patrick. Setelah keluar dari sana, Patrick sudah ditunggu oleh sang komandan polisi yang selama ini mengetahui semua rencana Patrick. Dan kisah ini pun selesai. Jadi mungkin itu aja dulu guys. Kisah kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Hendrik. Terima kasih. Bye.